semua orang diselamatkan. Semoga kami dapat mendengarkan sabdamu dan tidak mengikuti keinginan kami sendiri, tapi mengikuti teladan Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita mendengarkan sabda. Bacaan dari kitab Hakim-Hakim. Pada zaman para hakim, datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon tarbantin di Ofra, milik Yoas orang Abiser. Ketika itu Gideon anak Yoas sedang mengirik gandum di tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Malaikat Tuhan lalu menampakkan diri kepadanya dan berkata, "Tuhan sertamu, pahlawan gagah berani." Jawab Gideon kepadanya, "Ah Tuhanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami ketika mereka berkata, 'Bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian.' Lalu Tuhan berpaling kepada Gideon dan bersabda, 'Pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Ketahuilah, akulah yang mengutus engkau.' Tetapi Gideon menjawab, 'Ah Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun yang paling muda di antara keluargaku.' Bersabdalah Tuhan kepadanya, 'Akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian sampai habis.' Maka jawab Gideon kepadanya, 'Jika sekiranya aku mendapat kasih karunia di hadapanmu, maka berikanlah kepadaku tanda bahwa engkau sendirilah yang bersabda kepadaku, janganlah kiranya pergi dari sini sampai aku datang membawa persembahan dan meletakkannya di hadapanmu. Sabdanya, aku akan tinggal di sini sampai engkau kembali.' Maka masuklah Gideon ke dalam, lalu mengolah seekor anak kambing dan roti yang tidak beragi dari tepung sefa. Ditaruhnya daging itu dalam bakul dan kuahnya dalam periuk, lalu dibawanya kepada malaikat di bawah pohon tarbantin dan dihidangkannya. Bersabdalah malaikat Tuhan itu kepada Gideon, 'Ambillah daging dan roti tak beragi itu, letakkanlah di atas batu ini dan tuangkanlah kuahnya.' Gideon berbuat demikian. Lalu malaikat Tuhan mengulurkan tongkat yang ada di tangannya. Dengan ujung tongkat itu disentuhnya daging dan roti itu. Maka timbullah api dari batu dan memakan habis daging dan roti itu. Kemudian malaikat Tuhan itu menghilang dari pandangan Gideon. Maka tahulah Gideon bahwa itu malaikat Tuhan. Ia berkata, 'Celakalah aku, Tuhanku Allah, sebab aku telah melihat malaikat Tuhan dengan berhadapan muka.' Tetapi Tuhan bersabda kepadanya, 'Selamatlah engkau, jangan takut, engkau tidak akan mati.' Lalu Gideon mendirikan mezbah di sana bagi Tuhan dan menamainya, Tuhan itu keselamatan.
Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan menjanjikan keselamatan kepada umat-Nya. Tuhan menjanjikan keselamatan kepada umat-Nya. Aku ingin mendengar apa yang hendak difirmankan Allah. Bukankah Ia hendak berbicara tentang damai kepada umat-Nya dan kepada orang-orang yang dikasihi-Nya, supaya mereka jangan kembali kepada kebodohan. Tuhan menjanjikan keselamatan kepada umat-Nya. Kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan berpelukan. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi, dan keadilan akan merunduk dari langit. Tuhan menjanjikan keselamatan kepada umat-Nya. Tuhan sendiri akan memberikan kesejahteraan, dan negeri kita akan memberikan hasil. Keadilan akan berjalan di hadapannya, dan damai akan menyusul di belakangnya. Tuhan menjanjikan keselamatan kepada umat-Nya. Haleluya, haleluya, haleluya. 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 Yesus Kristus telah menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, agar kalian menjadi kaya berkat kemiskinannya. Haleluya. 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 Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kulakukan untuk memperoleh hidup yang kekal?" Yesus menjawab, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Baterai. Itu kasih Tuhan. Hanya satu yang baik. Baterai. Jika engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepada Yesus, "Perintah mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayah dan ibu, dan kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Jika engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan memperoleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutilah aku." Ketika mendengar perkataan itu, pergilah orang muda itu dengan sedih, sebab hartanya banyak. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Tanamkanlah sabdamu ya Tuhan dalam hati kami. Ada penampakan.
saudara dan saudari yang dikasih Tuhan, para suster juga yang dikasih Tuhan, Kongregasi Putri Rena Rosario didirikan oleh Monsinyur Gabriel Manik SPD dan Suster Anfrida SSPS pada tanggal 15 Agustus tahun 1958 tempat di Laran Tuka. Kursi di satu kalau hujan ada Jadi kan Iya, oleh iya. Monsinyur Gabriel Manik pandai ya. dibantu untuk menjadi co-pendiri adalah Suster Anfrida van der Werf SSPS 67 tahun yang lalu. Pendirian kongregasi ini atau muncul kongregasi ini sebenarnya sebagai tanda syukur atau buah dari iman umat. Pada saat itu Aman di luarnya. gereja Uskupan Kasih alami. Laran Tuka mau merayakan ulang tahun yang ke-500. Tapi kalau memang tidak mendung, Terus masuk, berkembang dan pada saat itu Oh ini dapat ya. perkembangan gereja begitu Kok besar, hidup kan? Kok mati kan betul. begitu banyak umat, tetapi pelayanan para imam sangat kuat. Tenaga imam untuk melayani sangat kuat. Perkembangan gereja begitu cepat. Lalu Monsinyur Gabriel Manik ini sebagai uskup di sana, dia coba memikirkan bagaimana caranya, jalannya. Kalau yang calon-calon imamnya kurang, bagaimana untuk pelayanan yang lain? Maka dari benaknya muncul itu bahwa dia coba untuk merancang untuk mendirikan kongregasi Putri Rena Rosario ini bersama dengan seorang suster SSPS orang Belanda. Mereka bersama-sama merancang dan mendirikan itu sebagai syukur atas bertumbuhnya gereja di Flores Timur Laran Tuka. Lalu bagaimana harapan dan doa dari umat, iman dari umat itu begitu besar, harus dibantu dan dilayani. Dan itu dia mulai dengan mendirikan itu dan memanggil banyak-banyak orang untuk berkumpul, orang untuk bersama-sama melayani umat yang sebenarnya pada awalnya kongregasi ini bersifat lokal, hanya untuk Uskupan Laran Tuka. Tapi dari luar itu masuk. dari perkembangannya sekarang bukan hanya untuk Laran Tuka, tapi untuk sudah mendunia. Bawa kursi itu. Sudah bekerja di 27 keuskupan. 20 keuskupan itu ada di Indonesia ini, dan yang lain itu ada di luar negeri. 27 keuskupan dan 20 ada di Indonesia, yang sisanya itu ada di luar negeri. Kena Iwan datang hujan. Jadi Anies di datang. Bangladesh ada di Italia, ada di Belgia, ada di Kenya, di Afrika Timur, dan juga yang baru dibuka saya kira ada di Zambia. Kanada, ada di Kanada, lalu ada di Turki. Nggak jadi. Turki. Saya kira suster yang meninggal tadi suster. dibawakan, waktu itu dia di sini Kemarin belajar mau ke bahasa Turki. persiapan diri untuk pergi. 25. Dan lalu sakit, Waktu yang baru jenazahnya tuh dibawa ke yang pada awalnya ada untuk melayani umat dari ada di Amerika tuh dia Laran bilang Tuka. bawa Laran Tuka kan. Jadi kondisinya masih utuh padahal udah belasan tahun kan. Menjadikan mereka ini sebagai pelayan Kami baik. ada jarak Laran Tuka. Dan bukan saja dengan Pas orang ketemu di miskin sana ada di sekalian Laran Tuka dan foto sekitarnya baru-baru tuh, baru-baru. di Flores.
orang-orang sakit, beristimewa orang sakit kusta, lepra, itu yang Mungkin aja mereka udah melayani ini itu cuma sebagai kafirnya macam komitmen Kalau dari mau kami didirikan sebagai KPR. melayani, dan itu mereka jalankan dengan penuh tanggung jawab. Dari hasil kerja mereka itu saya kira banyak uskup dari mana-mana melihat hasil kerja mereka, lalu uskup minta cantiknya nyawa. kalau bisa susah-susah PRN juga bisa diuskup kami, mulai di daerah Flores, lalu mulai bertumbuh ke timur lalu terus dan seterusnya sampai ke Kalimantan ini, ke Jawa, lalu terus ke Sumatera, Bangka Belitung sampai ke Irian sana. Lalu bukan hanya itu, tetapi di luar negeri juga melihat itu, lalu mereka minta. Dari Roma ada beberapa komunitas, beberapa puspan, ada 3 puspan di Roma, dan itu juga minta sudah PRN melayani di sana. Dah jarang nggak mau lihat pelangi ini. Mereka hal yang istimewa dari saudara-saudara PRN ini adalah satu, mereka sangat berani untuk mempersiapkan tenaga-tenaga yang bisa andalkan untuk bisa melayani dari beberapa bidang. Bidang kedokteran ada di sana, bidang Bukan, pendidikan, ada sekolah bocor. Itu memang tinggi, ada yang tinggi atau yang biasa, mic tuh bocor. kita siapkan semua di sana. Kayak yang saya punya begitu. Kadang-kadang Hujan di situ aja. Lalu yang kedua, Di sini ada hujan besar. Seperti saya selalu bandingkan mereka ini sama seperti ular. Ayam itu masih hidup di bawah ketiaknya dia punya indung kalau saya. Kalau ular, kalau bapak ibu bahaya pasti tahu. Kalau ular itu yang menetas anaknya itu langsung bangun dan pergi kemana saja dia. Dia kembali ke indung, di mana boleh menetas. Dia pergi dan cari makan. Hidup di mana sejauh dia dia akan mati makan binatang lain, tapi setelah dia menetas dia turunnya dari kelompok itu dia langsung pergi. Jadi susah PRN itu saya kira di mana komunitas mereka berada, mereka diserahkan tugas dan tanggung jawab untuk mencari makan sendiri, mencari hidup sendiri. Lalu bukan hanya untuk mereka makan sendiri, tapi mereka apa yang mereka dapatkan sedikit itu mereka harus berbagi dengan Siapa? rumah hidup mereka. Mereka hidup dari hasil kerja yang di lapangan itu. Dan nanti kan selesai jam 6. Masih nyantai-nyantai. 100.000 mereka bagi. Masuk kalau dia belum dapat mobil, saya 50 susul sana. atau 20 untuk rumah pusatnya, lalu sisanya untuk mereka sendiri makan atau untuk urusan yang rumah hidup, rumah pusat selalu dapat. Jadi di mana-mana mereka bekerja, mereka coba untuk menghidupi diri sendiri dulu, lalu mereka berbagi dengan komunitas hidup atau rumah hidup mereka yang ada di dalam sana. Itu mereka hidup di sana. Jadi mereka ini mendapat kekuatan dari sana. Hujan di sana. Ini tidak hujan. Bisa bertahan. Tempat yang sulit pun mereka bisa bertahan dengan Kau lihat situ di sana. lapar, nangis cari yang mau membantu, yang mau beri makan, yang mereka terima. Tidak ada, sudah mereka dengan cara Doa Monsinyur Gabriel Manik kepada Tuhan Yesus ada beberapa orang di sini dengan Suster Alfrida. dengan tanggungan oleh para saudara, kami kehabisan beras, kami kehabisan makan. Tuh ada Mandiri atau kan bagian ini nih. Punya studio rekaman. Jadi kalau di daerah lain tuh kan ada yang mau rekam apa, ada Ibu Yanawati itu biasa sejarah hadiahnya itu kameramennya. Amara. Jadi ada dikasih Ini video yang lain ada. Saya kira semua pinjam sama orang yang berbagian tak dikembali mendengar cerita itu lalu memberi apa yang bisa Kejar lah. diberi mereka. Jadi itu Ambil. mereka punya kekuatan. Udah. Di mana saja mereka bekerja, Miang, Bu. di mana mereka berada, Itu. mereka mau mandiri dan mereka berusaha Nih sampai nih. membuat sesuatu untuk diri sendiri dan untuk Tali itu. dan pelayanan mereka apa saja yang bisa mereka bisa di sekolah, Paling bisa banyak di rumah bayar. sakit, bisa di rumah sakit, mereka disiapkan untuk Siapa mau ngebesit minyak? Nah, saya kira ini rancangan yang dibuat oleh Monsinyur Gabriel Manik. Kita semua kenal siapa Monsinyur Gabriel Manik. Ada seorang Tionghoa yang diadopsi oleh seorang raja, lalu kemudian disekolahkan di seminari, dihabiskan dari imam, lalu kemudian ke
bertumbuh lalu dia menjadi uskup. Seorang Mana ada budak tu ambil. seorang Cina yang dianggap Cina oleh seorang raja. Pertaruhan nyawa. Dan itu dia mempunyai bukan seperti itu. Karya misi untuk melayani di dalam Tuhan, tetap karya misi untuk melayani umat sedunia yang miskin, yang lapar, yang sakit. Kita punya rumah Lalu sakit batuk. untuk melayani orang-orang Dulu di sana dan juga ada di India. Nanti ada Kami juga punya dokter-dokter ahli, dokter-dokter di sekolah khusus untuk menangani rumah sakit. mana ada mereka Bapak Ibu dan bisa saudara mudah dia sekalian, manjat. itu yang menjadi dasar dari perjuangan, dasar dari pelayanan dari sosial dari serikat dari Konfederasi Putri Indonesia yang Hujan di sana sini dari berusia 60 tahun itu berkat doa Monsinyur Gabriel Manik dan Ibu Almrida di surga kepada Tuhan Yesus. Hujan di situ ya. ada yang masih menanti menunggu kalau masih Itu tenaga terus ada hujan di situ. ada duluannya itu larang itu Tuhan itu punya rencana lain, Tuhan itu punya misi lain yang sudah meminta supaya mereka berada. Kalau sore hari ini kita berada bersama mereka di sini untuk bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan itu Maha Pengasih dan Penyayang yang memilih mereka dan menuntun mereka, menghantar mereka untuk melayani sejauh mereka mampu, dan mereka adalah buah dari iman dari umat yang ada di sebagai buah dari iman mereka itu adalah buah itu setelah ada tumbuh buah itu matang, buah itu harus dipersembahkan. Dia pasti Ada datang. buah yang manis, ada yang manis, ada buah yang asam. Sama. Ada buah anggur yang manis, tapi ada anggur yang asam. Ada banyak buah itu berjenis. Jadi mereka ini yang muncul sebagai buah itu. Kalau pelayanan mereka mungkin ada pikir yang muncul sebagai buah yang manis, senang disantap oleh pelayanan di nikmati oleh banyak orang. Dan mungkin ada juga Siantam tadi. Aduh, karakter yang berbeda sampai di menjadi buah yang asam. jam 5 kurang 10 Buah yang mandi kok. manis, Udah mulai kelak, kita seperti itu. buah yang berserat seperti mungkin kedondong yang sulit sekali untuk didekati, sulit sekali untuk bersama orang lain. Itu mereka adalah buah yang sekarang sudah bagi-bagikan untuk dinikmati oleh Kini balu. itu yang kedua, baca dan ada bacaan tadi, ada yang bertanya bagaimana untuk bisa menjadi hidup Suster sempurna. Paulus datang. Yesus Suster di Paulus. jawab, ya, Suster di Paulus. dia Kapan? coba untuk berkeliling, dia katakan semua itu saya sudah lakukan. Saya Dia mau enggak? tidak ada yang baru bagi saya. Yesus mintanya satu hal yang lain, pergi jual kamu harta dan Keempat bagi aja. kepada Yang orang bawah. miskin. Di situ dia tidak Keempat. juga banyak mungkin di antara para suster, para pastor atau yang dipakai secara khusus tahu semua, tahu segalanya, tetapi ada hal khusus yang tersembunyi yang tidak diketahui. Mungkin dia juga kalau minta, Suster, rabies kan. mungkin dia juga mungkin akan sama Kawan seperti itu udah beliur semua. mungkin Anda bukan juga dia sudah menjadi suster, mungkin dia akan ragu-ragu untuk melayani dengan segenap hati sepenuhnya. Tapi kalau mungkin dia sebelum dia mungkin tinggalkan diarah untuk pergi. Katakan begini, ada satu kebiasaan yang barangkali tidak diketahui oleh orang lain, oleh pemimpin, tapi katakan bahwa harus mengandalkan kebiasaan memperlu itu. Tidak akan menguntungkan kalau kau pakai dengan kebiasaanmu itu di dalam karya pelayanan, maka banyak orang tidak akan suka, banyak orang tidak akan menyambut sampai itu dengan gembira hati. Tidak akan tambahkan itu. Mungkin ada yang menjadi kebiasaan, karakter dari orang itu yang membuat orang tidak suka dan tidak senang. Kalau itu disuruh untuk tanggalkan, disuruh untuk tinggalkan, mungkin dia dengan berat hati seperti orang tadi. Dia tidak mau hidup menjadi sempurna dan mentambalkan itu. Mau hidup kamuflase dengan hal-hal yang ada.
Karena orang tidak tahu ya sudah saya begini dan begitu. Ini semuanya semua. Menjadi seorang pemimpin mau menjadi seorang yang sempurna, Yesus minta kepada setiap kita mengamalkan hal-hal yang barangkali menurut kita itu penting, tetapi itu akan mempersulit kita untuk mendekati orang atau bisa hidup bersama dengan orang lain. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudari, secara khusus pada hari ini kita mendoakan untuk saudara-saudara PRR yang menjalankan misi mereka di mana saja berada, agar mereka bersedia untuk tanggalkan dan tinggalkan hal-hal yang barangkali mereka suka, mereka mau, mereka senang, tetapi menurut Tuhan Yesus hal-hal itu barangkali mengganjal karya pelayanan mereka, supaya mereka bisa diterima, mereka bisa disambut, dan mereka bisa melayani, dan pelayanan mereka itu bisa dinikmati oleh siapa. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin. Amin. Mari kita membaharui iman dan kepercayaan. Aku percaya Akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. mari kita menyampaikan doa-doa permohonan kita secara spontan. Siapa saja yang bersedia bisa menyampaikan doa-doa permohonan. Allah dan Bapa kami sebagai satu kelompok umat bersama-sama dengan suster di Jerutu ini, komunitas ini, menyampaikan puji dan syukur, terima kasih karena kasih dan cinta Engkau telah membuat kongregasi Reina Rosari ini bertumbuh dan berkembang sampai dengan hari ini menjadi sangat kuat, sangat kokoh. Terima kasih untuk semuanya itu. Maka kami mohon sertai dan berkatilah karya-karya mereka selanjutnya, agar dalam perjalanan mereka, dalam karya mereka, nama-Mu dipermuliakan dan semua pelayanan mereka diberkati dengan kesehatan yang sehat walafiat. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami bersyukur di hadirat-Mu. Kongregasi PRR ini sudah berusia 67 tahun. Berkat jasa Monsinyur Gabriel Manik dan Ibu Alfrida, kongregasi PRR ini dapat berkembang. Semoga para suster-suster PRR ini berkarya dengan cinta kasih Kristus dan selalu bertumbuh dalam iman sehingga melayani umat dan sesama seturut kehendak Kristus. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bersyukur bersama dengan para suster yang datang, Suster Sakitris, Suster Patrik, Suster Paskaria, Suster Ridwan, Suster Solamania, dan juga untuk Agustinus, Anugerah dan berkat bagi mereka dengan kesehatan sehat walafiat, melindungi dan menjaga jauh mereka dari alam baik jiwa maupun bahagia dan berkat dengan mereka dengan umur yang panjang. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bersama kejiwaan kepada suster-suster yang sudah meninggal, Suster Antonia, Suster Rosa Dalima, dan Rosalia. Tuhan bukalah pintu surga, perkenankan mereka untuk menikmati kebahagiaan abadi. Kabulkan doa kami, ya Tuhan. Demikian Tuhan doa permohonan kami, kiranya Kau mendengar pengakuan demi Kristus, Tuhan dan Pengantar kami. Amin. Mari kita berdoa. Persembahan diri kami, terimalah, ya Bapa, terimalah. Yang kami suka duka hidup ini, terimalah, ya Bapa, terimalah. Terimalah syukur kami atas segala kurnia-Mu. Terimalah, ya Bapa, terimalah. Terimalah syukur kami atas segala kurnia-Mu. Terimalah, ya Bapa, terimalah. Terimalah, berkatilah persembahan bersahaja. Terimalah, ya Bapa, terimalah. Satukan dengan kurban Yesus Kristus Putra-Mu. Terimalah, ya Bapa, terimalah. Terimalah syukur kami atas segala kurnia-Mu. Terimalah, ya Bapa, terimalah. Terimalah syukur kami atas segala kurnia-Mu. Terimalah, ya Bapa, terimalah. Persembahan dan persembahan berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Sempurna, berkenanlah memberkati roti dan anggur ini agar kami dapat belajar mengerti berbagai kesulitan berkat Yesus kami yang hidup dan berkuasa ini dan sepanjang segala masa. Amin. Dan bersama roh Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. sudah kami arahkan, Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab terdorong oleh belas kasih-Nya,
terhadap kami yang tersesat. Ia sudi lahir dari Santa Perawan Maria, berkat sengsaranya di kayu salib, yang membebaskan kami dari kematian kekal, dan berkat kebangkitannya dari alam maut, yang menganugerahi kami hidup abadi. Maka kami melambungkan nada kemuliaan bagimu bersama para malaikat dan seluruh laskar surgawi yang tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. sungguh kudus Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah berjamuan dia mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita. Bapa-Mu kami kenang, ya Tuhan, yang bangkit mulia, datanglah umat-Mu menanti, penuh iman dan harapan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus ini dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang kini masih tersebar di seluruh muka bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih. Dalam persatuan Paus kami Leo ke-14 dan Uskup kami Agustinus serta rohaniwan semuanya. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami, khususnya Konsekrasi Putri Ratu Renya Rosary yang merayakan ulang tahun. Berkatilah mereka dan kesehatan yang sehat walafiat. Berkatilah karya dan pelayanan mereka dimanapun mereka berada. Kami mohon kasih untuk kami semua agar kelak kami Kau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan di hatimu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti
seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, jadilah selalu kehendak-Mu, sebab satu-satunya pedoman hidup kami. Semua kami tak henti-hentinya berusaha. Kami sementara kedatangan penyelamat kami Yesus Kristus. Amin. Untuk selama-lamanya. Baterai. Dan bersama roh. Damai Kristus, damai Kristus, damai Kristus, damai Kristus, damai Kristus. Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. biarkan anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia, berbahagialah kita semua dalam terjaman anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Amin. Amin.
Jika engkau ingin menjadi sempurna, jualah segala milikmu dan berilah kepada orang-orang miskin, maka engkau akan boleh hidup di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutilah aku. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang sempurna, kami bersyukur atas segala anugerah-Mu yang Engkau